Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ayyuhal ahibba'i ummahati wa akhwati fillahi azza wa jal, ibu-ibu dan kaum muslimah yang semoga selalu diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang mulia ini tiada kalimat yang pantas kita ucapkan kecuali kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita, memudahkan langkah kaki kita untuk sama-sama melangkah ke salah satu tempat yang paling mulia di dunia ini, yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala atau majelis ilmu atau taman-taman surga. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an yang disahihkan oleh Al-Imam Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mempelajari ilmu agama, untuk belajar ilmu agama, dan dia lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kata beliau alaihi salatu wassalam, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dia akan dimudahkan jalannya menuju surga ya. Oleh karenanya ibu-ibu dan kaum muslimah yang semoga selalu diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita duduk di tempat yang mulia ini, kita datang ke tempat yang mulia ini, maka sejatinya kita sedang berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika kita duduk di tempat yang mulia ini, maka hendaklah kita memperhatikan baik-baik apa yang disampaikan, agar supaya apa yang kita dapatkan di tempat ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, terutama untuk diri kita dan juga untuk keluarga kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat ke-6 ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jagalah diri-diri kalian dan juga keluarga kalian. Dari apa kita menjaganya? Dari panasnya api neraka. Karena bahan bakar daripada api neraka adalah manusia dan batu ya. Oleh karenanya dengan kita belajar ilmu agama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari api neraka, dan harapan kita mudah-mudahan dimasukkan ke dalam surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan kaum muslimah yang semoga selalu diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa kita mengirim salam, selawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga untuk keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, dan orang yang senantiasa istiqomah dengan ajarannya, dengan sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di kesempatan ini, yang hadir di tempat ini, bisa istiqomah dengan ajaran beliau alaihi salatu wassalam, dengan sunnah beliau alaihi salatu wassalam,
sehingga harapan kita mudah-mudahan bisa berkumpul bersama beliau kelak di surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan kaum muslimah yang semoga selalu diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang mulia ini kita sejenak mendengarkan nasihat Nabi alaihi salatu wasallam tentang keutamaan membaca, mempelajari, mentadabburi dan mengamalkan Al-Qur'anul Karim ya. Al-Qur'an adalah kalamullah ya, ucapan atau perkataan Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan kepada kita di dunia ini tidak ada ucapan yang paling baik ya. Tidak ada ucapan yang paling mulia, tidak ada ucapan yang paling istimewa kecuali satu, yaitu Al-Qur'anul Karim ya. Sebagaimana Rasul mengabarkan kepada kita dalam hadis yang sahih, fa inna khairul hadithi kitabullah ya. Artinya sesungguhnya sebaik-baik ucapan, sebaik-baik perkataan adalah kalamullah ya, Al-Qur'anul Karim. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita berusaha menghiasi hari-hari kita, waktu-waktu kita dengan banyak membaca, mempelajari dan mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Nabi alaihi salatu wasalam mengabarkan kepada kita, orang yang membaca Al-Qur'an, orang yang mempelajari, mentadabburi serta mengamalkan Al-Qur'anul Karim, pujian yang pertama dari Rasul, annahu khairun nas ya. Dia adalah sebaik-baik manusia ya. Nah, ini pujian dari Rasul ya. Orang yang membaca Al-Qur'an, mempelajari, mentadabburi dan mengamalkan isi dari Al-Qur'an tersebut, maka kata beliau dia adalah sebaik-baik manusia ya. Nah, maka dari itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin mendapatkan pujian dari Allah, pujian dari Rasulnya, khairun nas, sebaik-baik manusia, maka jalan yang harus kita lakukan banyak membaca Al-Qur'anul Karim, banyak mempelajari, mentadabburi dan mengamalkan Al-Qur'anul Karim ya. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan di dalam hadis dari sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu an yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya. Apa kata beliau? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ya, perhatikan baik-baik Ibu. Apa kata Rasul? Sebaik-baik kalian kata Rasul adalah siapa yang membaca Al-Qur'an, siapa yang mempelajari Al-Qur'an, siapa yang mentadabburi dan mengamalkan Al-Qur'anul Karim ya. Nah, jadi Allah dan Rasulnya memberikan pujian yang sangat istimewa, yang sangat agung, yang sangat mulia kepada siapa? Kepada orang-orang yang selalu mengisi waktu luangnya, waktu kosongnya dengan banyak membaca, mempelajari dan mengamalkan Al-Qur'anul Karim ya. Namun sungguh sangat disayangkan ya, kita ingin dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasul, khairun nas ya, sebaik-baik manusia ya, tapi hari-hari kita jauh dari Al-Qur'an ya. Waktu-waktu kita bukan habis dengan membaca Al-Qur'an ya, tapi waktu kita saat ini, sekarang ini habis dengan apa ibu-ibu? Dengan apa? HP ya. 100 jawabannya ibu-ibu ya. Iya. Dengan HP ya. Memang benar ya. Waktu kita saat ini, sekarang ini bukan habis dengan Al-Qur'an ya. Waktu kita itu benar-benar habis dengan apa yang ada di kantong kita ya. Apa yang ada di tas kita yang sangat ringan ya. Di mana waktu kita benar-benar dicuri olehnya ya.
waktu kita benar-benar habis dengannya ya, sehingga orang rela ya meninggalkan sholat ya. Rela lalai dengan sholat ya. Itu sebabnya HP ya. Dengan sebab HP ini orang lalai membaca Al-Quran, lalai berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalai taat kepada suaminya, lalai berbakti kepada kedua orang tua. Begitu juga suami lalai mendidik istrinya, mendidik anak-anak keturunannya ya. Ini pengaruh daripada HP yang kita miliki ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan manusia saat ini banyak sedih ya, banyak gelisah ya, banyak galau ya. Ketika ditanya, "Bu, kenapa ibu ini kok sedih ya? Kenapa ibu ini kok galau ya? Nggak bisa tidur, nggak bisa makan ya, ya nggak bisa ya tenang ya." Maka apa jawabannya? Lagi gangguan internet atau pulsa lagi habis. Nah, ini kebanyakan dari kita sekarang ya. Iya, jadi banyak orang yang sedih, banyak orang yang galau. Ya, tingkat tinggi itu sebabnya karena kuota internetnya lagi apa? Lagi habis ya. Atau jaringan lagi gangguan ya. Coba lihat kondisi manusia ya. Ketika gangguan ya, jaringan daripada internet terganggu ya. Galau nggak manusia? Banyak yang galau ya. Banyak yang apa? Yang tidak bisa tenang ya. Tapi ketika kita tidak baca Al-Quran, berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sering nggak kita sedih ibu-ibu? Sering nggak kita galau? Jarang ya. Jarang ya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan kepada kita, iya, dengan kita banyak membaca Al-Quran, dengan kita banyak mempelajari Al-Quran, maka ini sebab hati yang apa? Yang galau ya. Sebab hati yang sedih ya. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatakan, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, hati ini akan apa? Akan tenang ya. Iya. Hati kita ini akan tenang dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Maka barang siapa yang ingin hatinya tenang, yang ingin jiwanya tenang, maka tidak ada jalannya kecuali dia harus banyak mengingat siapa? Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu cara mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu dengan banyak apa? Dengan banyak apa ibu-ibu? Membaca Al-Quranul Karim ya. Ini yang pertama ya. Jadi orang yang membaca Al-Quranul Karim, orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkan Al-Quranul Karim, apa kata Rasul tadi? Khairun nas ya. Dia adalah sebaik-baik manusia. Naam ya. Tentunya semua kita ingin mendapatkan pujian dari Allah dan Rasulnya khairun nas, sebaik-baik manusia ya. Maka jalannya yang harus kita tempuh yaitu banyak membaca Al-Quranul Karim ya. Kemudian yang kedua, orang yang membaca Al-Quranul Karim itu sebab dia meraih sakinah ya. Apa arti sakinah ibu-ibu? Sering kita mendengar kalimat sakinah ya. Kalau ada orang menikah atau ada orang menikah ya, kita sering doakan semoga sakinah mawaddah warahmah ya. Nah, sekarang apa arti sakinah ini ibu-ibu? Tenang ya. Nah, ini artinya Bu. Sakinah ini artinya tenang ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat ketenangan ya, atau nikmat sakinah itu merupakan salah satu nikmat yang sangat mahal harganya ibu-ibu. Iya, catat baik-baik ibu-ibu. Nikmat ketenangan, nikmat kedamaian, nikmat keamanan, iya, itu merupakan salah satu nikmat yang sangat mahal harganya. Karena semua manusia yang hidup di dunia ini, yang berakal, yang normal, sama tujuan hidupnya,
yaitu ingin hidup tenang ya. Jangankan kita manusia ibu-ibu, hewan saja yang tidak punya akal, dia juga ingin hidup apa? Tenang ya. Ingin hidup bahagia, ingin hidup damai. Iya, apalagi kita manusia, sebaik-baik penciptaan Allah Subhanahu wa taala, tentunya ingin tenang ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba lihat manusia ya, demi untuk mendapatkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, berbagai macam cara ibu-ibu yang mereka lakukan ya. Ada di antara mereka yang rela menjualkan kehormatan dan kesuciannya. Apa tujuannya? Ingin tenang ya. Ada di antara manusia rela mencuri, rela merampok, rela korupsi. Apa tujuannya? Ingin tenang ya. Ada juga di antara manusia rela berjudi ya, rela menipu, ya, rela melakukan transaksi-transaksi riba. Apa tujuannya? Ingin tenang ya. Ada juga di antara manusia demi untuk mendapatkan ketenangan, dia rela menghabiskan waktunya di tempat-tempat hiburan ya. Ya, tujuannya ingin apa? Ingin tenang ya. Ada juga di antara manusia ya, rela untuk tidak tidur ya. Iya. Bekerja dari pagi sampai malam ya. Apa tujuannya? Supaya dia bisa beli rumah ya, dapat uang banyak ya, bisa beli mobil ya, bisa beli emas untuk istrinya ya, bisa beli intan permata ya, bisa beli semua yang dia inginkan dari kenikmatan-kenikmatan dunia ya. Akhirnya dia dapat ya. Iya. Tenang apa tidak? Iya, tenang ya. Tapi ketenangan yang dia dapatkan, yang dia raih itu hanya sifatnya apa? Sementara ya. Orang yang mencuri tenang, orang yang merampok tenang, orang yang berzina tenang, orang yang korupsi, orang yang berjudi, orang yang menghabiskan waktunya di tempat-tempat hiburan itu tenang ya. Tapi ketenangan yang mereka raih, yang mereka dapatkan itu hanya sifatnya apa? Sementara, singkat ya. Setelah itu dia sengsara di dunia dan juga sengsara di akhirat ya. Iya. Iya. Orang yang mencuri kalau ketahuan bukan hanya sengsara di dunia tapi sampai akhirat sengsara. Iya. Oleh karenanya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketenangan yang sesungguhnya, yang sebenarnya itu tidak terdapat pada materi ya. Nah, saya tanya ibu-ibu, apakah ketenangan yang sebenarnya, yang sesungguhnya bisa dibeli dengan materi? Tidak bisa ya. Banyak orang yang kaya Bu, tapi tidak juga apa? Tenang ya. Padahal kalau kita bisa simpulkan, mereka itu yang punya rumah megah, punya hotel apartemen, punya mobil ya. Kalau bisa kita katakan tenang hidupnya dia ya. Belum tentu Bu ya. Belum tentu ya. Banyak orang yang kaya ya, tapi stres. Banyak orang yang kaya gila. Banyak orang yang kaya bunuh diri ya. Iya. Berarti apa ibu-ibu? Berarti ketenangan yang sesungguhnya, yang sebenarnya seorang tidak bisa meraihnya, mendapatkannya dengan apa? Materi ya. Nah saat ini, sekarang ini Bu, kalau bisa kita katakan orang yang paling tenang hidupnya siapa ibu-ibu? Para artis ya. Ya kenapa? Karena dia kaya Bu. Pendamping hidupnya itu tampan-tampan, cantik-cantik. Tapi kenapa di TV itu nggak ada berita lain ya? Cerai, nikah, kawin, cerai ya. Iya. Kenapa ibu-ibu? Karena ketenangan itu tidak ada di apa? Materi ya. Lantas bagaimana cara kita mendapatkan ketenangan yang sesungguhnya, yang sebenarnya? Dekat kepada pemilik ketenangan ya. Siapa pemilik ketenangan itu ibu-ibu? Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Itu yang memiliki ketenangan itu. Nah, bagaimana cara agar kita bisa mendapatkan ketenangan tersebut?
dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Salah satu caranya banyak-banyak membaca apa? Al-Qur'anul Karim ya. Banyak membaca Al-Qur'an ya. Ya, disebutkan dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an yang disahihkan oleh Al-Imam Muslim, apa kata beliau alaihi salatu wassalam, majtama'a qaumun fi buyutin min buyutillahi jalla jalalu yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah ya. Nah, perhatikan Ibu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu dari taman-taman surga ya. Katakan kepada saya, Bu, kita sedang berkumpul di mana? Di majelis ilmu, di rumah Allah Subhanahu wa taala ya. Di taman-taman surga ya. Nah, tempat kita berkumpul saat ini namanya taman-taman surga, Bu. Iya. Ini namanya taman-taman surga ya. Taman surga itu apa? Majelis ilmu yang di dalamnya dibacakan Al-Qur'an, yang di dalamnya dibacakan hadis Nabi alaihi salatu wasalam, yang di dalamnya dikaji tentang halal, tentang haram, tentang tauhid, tentang syirik. Itulah taman-taman surga ya. Apa yang didapatkan oleh mereka yang mendengarkan Al-Quran di taman surga seperti ini? Yang pertama kata Rasul, nazzalat alaihimus sakinah ya. Allah Subhanahu wa taala kirimkan ke dalam hatinya, kirimkan ke dalam jiwanya sakinah ya. Nah, jadi orang yang duduk di majelis ilmu seperti ini, dia duduk tentunya dengan sungguh-sungguh ya, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh semangat ya. Ya, dia mendengarkan apa yang disampaikan ya. Kemudian dicatat faidah-faidah yang penting ya. Lalu kemudian diamalkan ya. Maka apa kata Rasulullah SAW? Yang pertama yang dia dapat adalah sakinah ya, ketenangan ya. Nah, maka ini Ibu, ketika ada keluarga kita, teman kita, sahabat kita ya, dia hidup di luar sana, punya semuanya, mobil ada, motor ada, rumah ada, hotel ada, apartemen ada, tapi kok nggak tenang-tenang dia ya. Nah, maka ajak Ibu duduk di majelis ilmu seperti ini. Ajak dia, ya tamasya kemana? Ke majelis ilmu seperti ini ya. Insya Allah Ibu-ibu, ya, dia pasti akan mendapatkan ketenangan ya. Ya, karena banyak orang-orang yang susah mendapatkan ketenangan di luar sana, ketika diajak duduk di majelis ilmu ya, dia nyandar sejenak ya. Kadang-kadang dia tidur di majelis ilmu ya. Saking apa? Saking tenang dia menikmati ilmu ya. Jadi jelas kata Nabi alaihi salatu wasalam, orang yang duduk di majelis ilmu, dia dengarkan Al-Quran, dengarkan hadis Nabi alaihi salatu wasalam, maka yang pertama yang dia raih, yang dia dapatkan adalah sakinah, ketenangan ya. Ketenangan Bu ya. Ini yang kita cari Bu ya. Iya. Ini yang kita cari ya. Orang bekerja dari pagi sampai malam, yang dia cari apa tadi? Ketenangan ya. Orang rela menghabiskan waktunya di tempat-tempat hiburan, yang dia cari apa? Ketenangan. Orang rela korupsi, rela mencuri, rela merampok, rela menggibah orang lain. Itu yang dia cari apa? Ketenangan ya. Nah, Ibu-ibu, ketenangan yang abadi di dunia kita dapat, di akhirat kita dapat. Tempatnya di mana Ibu-ibu? Di majelis ilmu ya. Ini tempatnya Ibu-ibu ya. Makanya Ibu-ibu, bekal yang sebenarnya yang akan kita bawa masuk ke dalam liang lahat, ke dalam liang kubur Ibu-ibu, yang Ibu dapatkan di tempat ini ya. Adapun yang kita dapatkan di luar sana Bu, kita tinggalkan ya. Ibu punya rumah, punya mobil, punya hotel, punya apartemen, punya semuanya ya. Itu tidak bisa dibawa masuk ke dalam liang lahat Ibu-ibu, ke dalam liang kubur ya. Itu semua kita tinggalkan. Yang akan senantiasa setia menemani kita dari sahabat kita, namanya apa? Apa namanya Ibu-ibu? Semua sahabat-sahabat kita dari manusia meninggalkan kita Ibu-ibu. Yang dekat maupun yang setengah dekat ya.
semuanya meninggalkan kita, tapi ada satu sahabat yang selalu setia dan selalu menempel dengan kita. Namanya siapa ibu-ibu? Amal soleh, Bu ya. Ini sahabat, Bu, yang selalu menemani kita ya sampai alam kubur ya. Maka ibu-ibu harus banyak beramal soleh ya. Supaya apa? Supaya amal soleh ini bisa terus menemani kita baik ketika masih hidup maupun sampai kita masuk ke dalam liang lahat ya. Kemudian yang berikutnya, Bu, setelah kita meraih ketenangan, yang kedua, yang ketiga adalah wa ghasyiyatuhumur rahmah ya. Apa arti wa ghasyiyatuhumur rahmah ini? Yaitu diliputi oleh rahmat, ibu-ibu. Diliputi oleh rahmat ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kita semuanya ini tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-A'raf, inna rahmatallahi qarib minal muhsinin ya. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik ya, terutama kepada orang-orang yang selalu banyak membaca Al-Qur'anul Karim ya. Nah ya. Ini yang ketiga, Bu. Jadi orang yang membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an itu diliputi oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Semua kita diampuni dosa kita, diterima tobat kita, dimasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bukan karena amal kita, Bu. Bukan karena kebaikan kita, tapi itu murni karena kasih sayangnya siapa? Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian di antara yang keempat, wa khaffathumul malaika. Orang yang belajar ilmu agama atau orang yang membaca Al-Qur'an baik di masjid, di rumah atau di tempat-tempat lain, itu juga dinaungi oleh para malaikat, ibu-ibu. Dicintai, diridhoi oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini luar biasa. Malaikat ini yang mencintai kita ya. Makhluk Allah yang paling mulia, yang Allah ciptakan malaikat tersebut dari mana? Dari cahaya ya. Makanya Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan ya di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi dan yang lainnya, apa kata beliau? Wa innal malaikata latadau ajnihataha ridan li talabil ilmi, katanya. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya kepada orang-orang yang membaca Al-Qur'an, kepada orang-orang yang mempelajari dan mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Karena malaikat tersebut itu ridho. Malaikat tersebut itu apa? Ridho kepada orang-orang yang banyak membaca Al-Qur'an, mempelajari dan mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Nah, kemudian di antara yang berikutnya, yang kelima, wa dzakarahumullahu fi man indah, katanya ya. Yang kelima, orang yang membaca Al-Qur'an, kata Rasul alaihi salatu wassalam, namanya disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menyebut nama kita ini tadi siapa, Ibu? Allah Subhanahu wa taala ya. Senang enggak kita disebut namanya oleh Allah? Pasti senang ya. Ini menunjukkan ada kebaikan yang banyak ya. Ada keistimewaan ya. Ada keutamaan. Ketika Allah menyebut nama hambanya, berarti itu ada kebaikan di hamba tersebut ya. Ada keistimewaan, ada kemuliaan, ibu-ibu. Yang menyebut nama kita ini ya bukan presiden, bukan gubernur, bukan bupati. Ya, yang menyebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita saja ketika ada orang-orang yang istimewa memuliakan kita, pasti senang ya. Ibu misalkan diundang ya oleh Pak Jokowi ke istana presiden ya. Ibu kira-kira senang apa tidak? Enggak senang, pasti senang ya. Iya. Diundang oleh gubernur, iya. Diundang oleh orang-orang yang punya kedudukan ya.
Atau misalkan ibu dipuji sama suaminya ya, senang nggak ibu-ibu? Karena kebaikannya ya. Misalkan suami mengatakan kepada ibu ya, karena ibu pintar masak ya, tidak ada masakan yang paling enak ya, mengalahkan masakan yang ada di restoran Balikpapan ya, kecuali masakan istriku katanya ya. Senang nggak kira-kira ibu? Ya senang ya. Yang memuji ibu ini adalah siapa? Pintu surganya ibu ya, yang paling tinggi ya, yaitu siapa? Suami ya. Nah ini yang memuji kita adalah manusia ya, pasti senang ya. Lalu bagaimana yang memuji kita, yang menyebut nama kita ini adalah Allah, yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan rezeki kepada kita, yang telah memberikan banyak nikmat. Kalau kita sebutkan satu persatu nikmat tersebut tidak akan bisa. Itulah yang menyebut nama kita ya. Nah, maka barang siapa yang namanya ingin disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jalannya, tidak ada solusinya kecuali dia harus banyak-banyak apa tadi? Iya, membaca Al-Qur'anul Karim. Membaca Al-Qur'anul Karim. Baik ibu-ibu. Kemudian di antara yang berikutnya, orang yang membaca Al-Qur'an yang keberapa ini? Yang keenam, dia akan mendapatkan kebaikan yang mana kebaikan tersebut lebih berharga, lebih mulia daripada dunia beserta isinya ya. Ini baca Al-Quran. Kebaikan yang kita dapatkan itu lebih baik, lebih mulia di sisi Allah daripada apa? Dunia beserta isinya ya. Kenapa dikatakan Allahumma shayban nafi'an? Kenapa dikatakan lebih mulia daripada dunia dan seisinya ibu-ibu? Karena dunia yang kita miliki ibu-ibu, dari rumah, dari hotel, dari apartemen, dari mobil, dan semuanya itu hanya sifatnya titipan sementara ya. Iya. Semua dunia yang kita miliki ibu-ibu, dari rumah, dari mobil, dari jabatan, dari kedudukan, dari hotel, dari apartemen, itu semuanya hanya menemani kita di dunia saja. Ya. Makanya Al-Quran yang kita baca ini ibu-ibu, kalau kita ikhlas, pahalanya itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ya. Ya. Maka dari itu jangan sampai malas membaca Al-Quran. Banyak hari-hari kita ini lewat begitu saja tanpa kita baca Al-Quran. Ya. Orang kalau di depan HP bisa berjam-jam ya. Iya. Apalagi dia buka Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram, Twitter dan seterusnya ya. YouTube dan lain-lain ya. Dia bisa berjam-jam ya. Tapi ketika baca Al-Quran, ibu berapa jam mampunya ibu-ibu? Berapa? 10 jam. Luar biasa ibu kok bisa 10 jam ya. Kita hanya mampu berapa jam ya ibu? Hitungan menit ya. Sudah bang? Sudah loyo ya, sudah ngantuk ya. Tapi kalau di depan HP ibu berapa jam mampunya? Berapa bu? 2 jam ya. Wih luar biasa bu. Iya. Bahkan ada orang yang sampai berjam-jam ya depan HP ya. Ada yang sampai tengah malam ya belum tidur ya. Ya dikirain oleh suaminya sudah tidur ya. Banyak suami kaget ya ketika melihat cahaya di dalam selimut istrinya ya, dikirain cahaya wajahnya ya, pas dilihat lagi main HP ya. Iya. Nah, ini kebanyakan saat ini ya. Makanya HP ini kalau bisa disimpulkan itu namanya setan gepeng bu. Iya. Apa namanya bu? Iya setan gepeng. Karena HP ini benar-benar ya menghabiskan waktu kita ya. Banyak orang yang durhaka sama orang tua itu sebabnya apa? HP. Istri durhaka sama suaminya sebabnya apa? HP ya. Suami juga pun demikian ya. Zalim sama istri ya. Zalim sama anak itu sebabnya apa? HP ya. Jadi orang luar biasa dengan sebab adanya HP ini bu. Nih, coba lihat ibu-ibu. Sekarang manusia luar biasa. Ya, ada yang ketika lihat HP senyum ya, bahagia, ketawa ya. Ada juga yang menangis ya. Ada juga yang marah ya.
Ada juga yang lempar HP-nya ke tembok ya. Ini luar biasa ya. Setelah ada apa namanya ini? HP ini ya. Nah, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada nasihat yang sangat indah dari Al-Imam Imam besar ya, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan dalam kitab Al-Fawaid ya. Idha'atul waqti asyaddu minal maut, katanya ibu. Kita ini hidup ini bu, tidak lepas dari namanya waktu ya. Waktu itu sangatlah berharga bu. Waktu ini lebih berharga daripada fulus bu. Iya. Lebih berharga daripada uang ya. Waktu ini bu. Karena kita bisa masuk surga, itu sebabnya apa? Waktu. Kita bisa menjadi manusia yang mulia di dunia dan mulia di akhirat, itu sebabnya waktu. Sebagaimana halnya manusia bisa menjadi orang yang hina, menjadi orang yang rugi di dunia dan juga masuk ke dalam neraka, itu sebabnya juga waktu ya. Maka kata beliau, simak nasihatnya bu. Idha'atul waqti asyaddu minal maut, kata beliau. Menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya daripada kematian ya. Mati itu enggak berbahaya bu. Yang berbahaya itu tak kala kita menyia-nyiakan apa? Waktu. Berapa banyak waktu kita habis di depan HP ya. WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram dan seterusnya ya. Nah, ketika orang sibuk dengan itu, kata beliau, maka dia akan putus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga dia lalai salat, lalai membaca Al-Qur'an, lalai berzikir, lalai beristighfar, lalai berbuat baik kepada orang tua, berbakti sama suaminya ya. Yaqta'uka anillah wad daril akhirah, dapat memutuskan hubungan dia dengan Allah dan juga dengan kehidupan akhirat ya. Orang yang sudah sibuk dengan dunianya, maka tidak ada waktu dia mengingat kehidupan apa? Akhirat. Wal mautu yaqta'uka anid dunya wa ahliha. Adapun kematian, kata beliau, hanya memutuskan hubungan kita dengan dunia beserta isinya. Ketika orang sudah mati, bu, ketika orang sudah meninggal dunia, tidak ada hubungannya lagi dengan dunia ini ya. Rumah dia tinggalkan, mobil dia tinggalkan, jabatan dia tinggalkan, semua dia tinggalkan ya. Dia dari harta ketika seorang mati itu ya hanya ditemani oleh kain apa? Kain kafan, itu yang kita bawa. Kita lahir dari rahim perut ibu kita dalam kondisi tidak membawa apa-apa ya. Dalam kondisi tidak membawa apa-apa dari harta. Ketika kita mati, yang akan kita bawa dari harta kita adalah apa? Kain kafan ya. Orang yang sombong punya mobil megah, mewah ya, rumah mewah, hotel, apartemen ya. Iya. Maka mobil yang antar jenazah dia itu bukan mobilnya dia. Yang mereknya Alphard, Mercedes, Ferrari, yang ngantar ya jenazah dia itu namanya mobil apa? Mobil ambulan ya. Ibu punya nggak mobil ambulan ya? Jarang orang punya pribadi bu ya. Ya, itu yang ngantar jenazah kita bu. Iya. Kemudian ya, tak kala kita mati dan kita akan masuk di ruangan yang sangat sempit. Iya, kita belum pernah survei ya, di mana kamar mandinya, di mana kamar tamunya, di mana ruang tidurnya ya. Kita tidak tahu bu ya. Kita akan masuk seorang diri ya. Iya. Dan kita masuk ke sana ya, itu tergantung amal kita bu. Kalau kita bawa amal banyak, insya Allah kita beruntung. Lalu kemudian kalau kita tidak membawa amal banyak, maka kita termasuk orang yang apa? Yang rugi ya. Makanya di antara yang akan terus menemani kita adalah amal kebaikan. Salah satunya Al-Quran. Sebagaimana kata Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, apa kata beliau? Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan tersebut Allah sempurnakan, Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan.
Sehingga Rasul mengatakan, fala aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi kata beliau, alif harfun, walam harfun, wa mim harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. 3 dikali 10 jadi berapa ibu-ibu? 30. Ini baru 3 huruf ibu-ibu. Lalu kalau ibu baca dalam satu hari misalkan, nih ya, surat Al-Fatihah berapa kali ibu baca dalam sehari semalam? Berapa ibu-ibu? Ah, ibu lupa. 17 ya. Nah, pertanyaannya ibu, di dalam surah Al-Fatihah itu ada berapa huruf, Bu? Berapa? Lupa, Bu ya. Yang jelas banyak, Bu. 10 dikali banyak berapa? Banyak ya. Itu pahala yang ibu dapatkan ya. Itu baru surah Al-Fatihah. Lalu bagaimana kalau ibu setiap hari baca satu halaman? Ada yang baca Masya Allah bisa 1 juz. Ada yang bisa baca Masya Allah bisa 2 juz ya. Dikalikan ibu-ibu. Berapa huruf dalam 1 juz? Dalam 2 juz ya. Maka tidak bisa kita hitung pahalanya ibu-ibu. Itu kalau kita kiaskan dengan uang ibu-ibu. 1 huruf 10.000 Bu. Ibu kalikan ya. Iya. Tapi ingat Bu. Uang dengan pahala mana yang lebih berharga ibu-ibu? Ya lebih berharga pahala Bu. Ibu punya uang 1 masjid ini ibu-ibu. Belum tentu ada jaminan masuk apa? Surga. Benar apa tidak Bu? Ya. Tapi kalau ibu punya pahala, insya Allah paling tidak ada jaminan kita selamat dari api neraka ya. Iya. Nah maka dari itu ibu-ibu jangan pernah malas membaca Al-Quran. Harus kita paksa diri kita ini ibu-ibu untuk membaca Al-Quran ya. Kalau kita tidak paksa diri kita, siapa yang paksa ibu kira-kira? Siapa? Tidak ada yang bisa maksa kita Bu. Maka ibu-ibu setelah kita mendengarkan nasihat ini harus paksa diri kita untuk membaca Al-Quran. Adapun di antara ibu misalkan belum bisa membaca Al-Quran, ibu belajar ya. Tidak ada kata terlambat dalam belajar Al-Quran. Ustadz umur saya udah 60, justru semakin dekat dengan kematian semakin semangat belajar Al-Quran ibu-ibu. Tidak ada kata terlambat ilmu agama ini. Semakin tua kita, semakin usia kita semakin tua, maka semakin semangat kita membaca apa? Al-Quran ya. Mudah-mudahan akhir hidup kita bisa kita tutup dengan apa? Al-Quranul Karim ya. Dengan husnul khotimah ya. Karena manusia ini yang dia pikir itu adalah bagaimana hidup enak, makan enak, tidur enak ya, tapi tidak pernah memikirkan bagaimana mati enak ya. Pernah ibu memikirkan mati enak? Enggak pernah ya. Jarang ya. Maka harus kita pikirkan ibu-ibu bagaimana supaya kita mati enak, mati dalam kondisi sujud, dalam kondisi kita membaca Al-Quran, dalam kondisi lisan kita berzikir, beristighfar kepada Allah. Ini yang harus kita pikirkan. Jangan yang kita pikir itu bagaimana makan enak, tidur enak, ya dapat tempat tinggal enak, mobil mewah dan seterusnya ya. Jangan Bu ya. Rugi kalau kita memikir itu saja ya. Ya. Karena orang yang ada di otaknya adalah dunia apa kata Rasul ya? Man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu. Barang siapa yang ada di otaknya dunia dari tidur sampai tidur kembali, yang dia pikirkan bagaimana dapat uang banyak, yang dia pikirkan bagaimana supaya dapat rumah yang bertingkat, hotel apartemen yang mewah, mobil yang mewah, maka apa kata Rasul ya? Allah cerai beraikan urusannya ya. Allah pasti akan apa? Cerai beraikan urusannya ya. Makanya orang yang terus memikirkan dunia, maka hidupnya tidak akan merasakan ketenangan ya. Benar ibu-ibu. Ibu bisa lihat ya. Orang yang hidupnya yang ada di otaknya dunia nggak akan mendapatkan apa? Ketenangan. Apa kata Rasul lagi? Wa ja'ala faqra baina ainai katanya. Walam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lahu. Orang yang terus memikirkan dunia, maka Allah akan jadikan kemiskinan di antara kedua kelopak matanya ya.
Jadi orang yang dunia isi otaknya, Bu. Padahal dia udah punya rumah, udah punya mobil, udah punya hotel, udah punya apartemen, udah punya emas, intan, permata, tapi masih merasa dirinya kurang ya. Ibu pernah lihat orang seperti itu? Banyak, ada nggak Ibu? Ada ya. Padahal kalau kita bisa katakan mewah orang ini ya, sempurna hidupnya ya, tapi masih dia merasa apa? Kurang ya. Inilah manusia ya. Makanya kata Rasul alaihi salatu wasalam, sekiranya manusia ini diberikan satu lembah emas gunung Uhud ya, isinya emas semuanya, atau diberikan manusia di kota Balikpapan ini isinya emas bukan batu bara, Bu, maka manusia itu pasti akan menginginkan lembah emas yang berikutnya ya. Inilah tamaknya, rakusnya manusia terhadap apa? Dunia ya. Bayangkan gunung Uhud isinya emas, Bu. Gunung Uhud itu panjangnya berapa kilo? 7 kilo. Lebarnya berapa? 3 kilo ya. Isinya emas ya. Maka manusia itu tidak akan berhenti ya. Pasti dia akan menginginkan lembah emas yang berikutnya ya. Itulah manusia ya. Jadi manusia ini ibu-ibu tidak ada batasannya, tidak ada ya berhentinya dari dunia ya. Hari ini diberikan motor ya, besok ingin mobil, besok ingin beli apa? Mobil. Hari ini punya mobil, besok ingin punya apa? Bus ya. Hari ini punya bus, besok ingin punya puso ya. Hari ini punya puso, besok ingin punya kereta api ya. Hari ini punya kereta api, besok ingin punya pesawat. Hari ini punya pesawat ya, mati sudah ya. Karena ini yang bisa memberhentikan kita dari dunia, yaitu namanya apa? Mati ya. Kalau kita sudah mati, sudah tulang belulang kita, daging-daging kita dikerumutin sama apa? Iya, sama ulat belatung, baru kita sadar, Bu. Ternyata dunia yang kita terus pikirkan selama ini tidak bisa memberikan apa? Manfaat ya. Nah, maka dari itu ibu-ibu, kalau dalam urusan dunia ibu-ibu jangan tengok terus kemana? Ke atas ya. Dikhawatir nanti urat sarafnya ibu putus ya. Tapi kalau dalam urusan dunia tengok kemana ibu-ibu? Tengok ke bawah ya. Supaya apa? Supaya kita itu banyak bersyukur ya. Banyak orang yang tidak makan enak, Bu. Tidak bisa makan seperti kita 3 kali ya. Mereka hanya bisa makan 2 kali. Ada yang dari mereka yang hanya bisa makan berapa kali? 1 kali. Kita alhamdulillah ya. Ada di antara mereka yang hanya makan tahu tempe ya tiap hari, Bu. Kita alhamdulillah bisa selang-seling dengan telur ya. Dengan apa? Iya, dengan ayam ya. Begitu caranya kalau dalam urusan dunia, Bu ya. Intinya ibu-ibu ya, supaya kita puas terhadap dunia ini, banyak-banyak bersyukur ya. Kalau kita banyak bersyukur ibu, insya Allah tahu tempe yang kita makan itu rasanya seperti daging unta, Bu. Kalau kita banyak apa? Bersyukur. Tapi kalau ibu nggak banyak bersyukur, daging terus ya, ayam terus, bebek terus, ikan terus ya, rasanya hambar, Bu. Kenapa? Karena nggak ada rasa apa? Syukur, Bu. Sebenarnya ibu-ibu, makanan yang enak ya, yang kualitasnya istimewa dengan yang biasa saja itu sama, Bu. Kalau sudah melewati apa namanya ini? Tenggorokan ya. Tahu sama ayam kalau sudah melewati tenggorokan sama apa tidak ibu-ibu? Sama ya. Yang bedanya di mana, Bu? Di lidah sampai tenggorokan. Kalau sudah lewati tenggorokan sama apa ibu-ibu? Sama, Bu ya. Maka dari itu kalau dalam urusan dunia lihat kemana tadi ibu? Ke bawah. Kalau dalam urusan akhirat lihat kemana? Ke atas ya. Jangan dibalik, Bu ya. Lihat ke atas kalau dalam urusan akhirat, Bu. Masya Allah dia rajin mengaji, Masya Allah dia rajin bersedekah, Masya Allah dia rajin apa namanya ya, ibadah ya, rajin berzikir, rajin istighfar ya. Saya harus bisa kalahkan dia. Nah ini bagus, Bu ya. Iya. Jadi kalau ibu lihat tetangga, Masya Allah dia dapat mobil, dia dapat apa namanya, dapat rumah megah mewah ya.
Sementara ibu baru mau merangkak, berat untuk ngejar dia, Bu. Nggak usah kejar, Bu. Santai aja, Bu, ya. Bagaimana cara mengalahkan dia itu? Orang yang hebat itu, Bu. Ibu kalahkan dengan amal akhirat dia. Dia mati meninggal dunia, Bu. Dia tinggalkan semua yang mewah tadi. Kalau ibu mati meninggal dunia tapi amal akhiratnya banyak, ibu bawa sampai liang lahat ya. Masya Allah ya. Nah, begini cara kita mengalahkan orang-orang yang hebat di dunia ini, Bu. Kita tingkatkan kualitas amal soleh kita ya. Nah, bisa dipahami, Ibu? Iya. Kemudian di antara yang berikutnya, orang yang membaca Al-Quran, nanti Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat. Apa arti bahasa Indonesia syafaat ini? Pertolongan ya, bantuan, ibu-ibu. Bantuan pada hari kiamat itu ada macam-macam. Ada bantuan dari Allah. 7 golongan yang langsung mendapatkan naungan dari Allah, bantuan dari Allah ya. Pemimpin yang adil. Ya, di antaranya ya. Orang yang bersedekah dengan tangan kanannya sehingga tangan kiri tidak mengetahuinya. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah di saat sendiri sampai-sampai dia meneteskan air mata. Kemudian yang keempat yang mendapatkan langsung pertolongan dari Allah, yang hatinya terikat dengan masjid. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang diajak berzina, kemudian dia mengatakan aku takut kepada Allah. Kemudian di antara yang berikutnya orang yang saling mencintai karena Allah dan mereka berpisah karena Allah. Dan yang terakhir adalah orang yang tumbuh berkembang dalam ketaatan kepada Allah. Nah, ini yang langsung mendapatkan pertolongan syafaat dari Allah. Kemudian ada yang mendapatkan pertolongan dari Rasul ya. Iya. Ada juga yang mendapatkan pertolongan dari teman-temannya, sahibnya. Kemudian ada namanya syafaat dari amal soleh kita ya. Nah, maka kita ini ibu-ibu akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Dengan syarat Al-Quran ini harus banyak-banyak dibaca dan diamalkan ya. Hari kiamat itu ibu-ibu mengerikan ya. Hari yang sangat berat ya. Hari yang sangat dahsyat ya. Jangankan hari kiamat terjadi, ibu, kita saja ketika Allah uji di dunia ini dengan bencana alam ya. Banjir, Bu. Kemudian apalagi ibu-ibu? Longsor. Apalagi ibu-ibu? Gempa bumi, zilzal ya. Tidak usah hitungan jam, Bu. Ketika terjadi gempa bumi saja hitungan detik, hitungan menit, apa yang ada di pikiran kita, Bu? Yang penting diri kita apa? Selamat, enggak mikir istri, enggak mikir suami, enggak mikir orang tua, enggak mikir harta, enggak mikir semuanya. Yang ada di pikiran kita yang penting apa? Selamat. Itu saja. Itu baru musibah-musibah dunia ya. Allah mengatakan dalam surah Abasa ya, bagaimana dahsyatnya, bagaimana ngerinya pada hari kiamat ya. Ya. Allah berfirman dalam surah Abasa ayat 31 ya, sampai akhir ya. Allah mengatakan yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni yauma yafirul mar'u min akhihi. Apa kata Allah? Ya, pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, manusia ada yang lari dari saudara-saudarinya. Artinya dia tidak kenal saudara-saudarinya. Iya, karena dahsyatnya ya. Maka kita di dunia ini, ibu-ibu, harus berbuat baik kepada saudara-saudari kita. Wa ummihi wa abi. Ada di antara mereka yang lari dari ibu bapak kandungnya ya. Artinya dia tidak kenal ibu bapak kandungnya lagi. Makanya kita harus berbuat baik sama orang tua. Ya, semasa kita hidup di dunia. Wa sahibatihi wa bani. Ada di antara mereka yang tidak kenal ya, istrinya, suaminya, anak-anaknya. Ya, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnihi. Pada hari itu kata Allah, manusia hanya sibuk dengan urusan masing-masing ya. Bagaimana tidak, Bu?
Matahari yang jaraknya dari kita tidak tahu berapa kilo, Bu. Iya. Nanti akan didekatkan kepada kita dengan sedekat-dekatnya. Ada di antara mereka mengatakan ya 1 jengkal di atas kepala kita, Bu. Matahari ya. Bayangkan ibu-ibu, kita saja berada di ruangan ini, Bu. Jangan ada kipas angin yang nyala, AC yang nyala ya. Kemudian matahari panas ya. Kita nggak akan sanggup, Bu. Padahal ini dalam ruangan ya. Iya. Lalu bagaimana ketika matahari akan didekatkan kepada kita dengan sedekat-dekatnya? Tentunya kita tidak kuat menahan panasnya ya. Bayangkan pada hari itu, seperti bayi yang baru lahir tidak memakai pakaian selepon di tanah lapang, tidak ada ya, tidak ada pepohonan yang menaungi kita. Sehingga pada hari itu kata Rasul, manusia yang keringatnya manusia keringat panasnya yang lebih panas daripada minyak mendidih, daripada air yang mendidih, ada yang sampai betisnya sesuai dengan amalnya. Ada di antara mereka yang sampai perutnya, ada dari mereka yang sampai dadanya, ada dari mereka yang sampai lehernya, bahkan ada di antara mereka yang sampai atas kepalanya, berenang dengan keringat sendiri ya, sesuai dengan amalnya ya. Adapun orang yang rajin membaca Al-Quran, kata Rasul alaihi salatu wassalam, maka Al-Quran pada hari itu akan datang memberikan apa? Syafaat ya, memberikan pertolongan ya. Sehingga Al-Quran itu berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, aina haula, mana mereka yang pernah membacaku di dunia, yang pernah mempelajariku di dunia dan mengamalkanku di dunia. Hari ini kata Al-Quran, aku akan berikan syafaat. Nah, ini luar biasa, Bu ya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita mendapatkan syafaat dari Al-Qur'anul Karim terutama pada hari kiamat, maka banyak-banyak apa? Membacanya dan mengamalkannya, ibu-ibu. Ya. Jadi kita baca Al-Qur'an itu dapat pahala, Bu. Kemudian kalau bisa baca artinya ya. Tujuannya apa? Supaya kita mendapatkan petunjuk ya. Baca Al-Qur'an kemudian artinya juga, apalagi bisa dengan tafsir-tafsirnya ya. Tujuannya apa? Supaya kita mendapatkan apa? Petunjuk, supaya Allah Subhanahu wa taala bimbing kita ya menuju siratal mustaqim ya. Ya, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuannya, Bu ya. Maka ini pesan saya, kalau kita baca Al-Qur'an ibu-ibu, usahakan baca sama apanya tadi? Artinya, tafsir-tafsirnya ya. Supaya selain mendapatkan pahala, kita juga mendapatkan apa? Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an ini adalah hudal linnas. Dia adalah apa? Petunjuk bagi manusia ya. Petunjuk bagi manusia ya. Dan yang kedua, kalau kita membaca Al-Qur'an, usahakan baca Al-Qur'annya yang langsung, jangan lewat HP. Iya. Kecuali memang darurat ya. Iya. Memang nggak ada Al-Qur'an kecuali ada di HP. Tidak mengapa ya. Tapi pesan saya baca yang aslinya. Supaya apa? Supaya kita bisa fokus. Karena ibu kalau baca di HP, SMS masuk, ya apalagi ada paket di depan rumah ya. Iya, selesai sudah Al-Qur'annya, tamat, Bu ya. Iya. Paham, Bu ya? Nah, ini, Bu ya. Jadi ibu-ibu usahakan Al-Qur'an harus kita punya dalam tas kita ya. Iya. Paling tidak Al-Qur'an kecil ya. Supaya ketika di saat-saat kita butuhkan, kita bisa membacanya ya. Iya, karena sekarang ini jarang orang yang ketika di antrian itu baca Al-Qur'an, benar, Bu ya? Ya, hatta orang mau masuk rumah sakit ya, padahal mau berobat ya. Iya, yang dia lihat di saat menunggu itu apa? HP ya. Nunggu antrian panjang mau berobat ya, HP ya. Orang mau naik pesawat ya, HP juga ya. Iya. Di lampu merah juga HP ya. Di atas motor HP. Iya. Hampir di setiap waktu kita HP terus ya. Coba kita ganti, Bu. Di saat kita
nunggu antrian panjang ya. Coba Al-Quran yang kita baca ya. Masya Allah indah itu Bu ya. Iya, indah hidup kita kalau kita hiasi hidup kita dengan Al-Quran ya. Bahkan orang ketika sudah ada selang impus nempel di hidungnya, di tenggorokannya, di perutnya, masih sibuk dengan apa? HP ya. Bahkan orang mau sakratul maut ya, masih apa? Pegang HP ya. Selfie pula ya, hasil terakhir katanya ya. Nah, jangan seperti itu Bu ya. Usahakan kita hasil terakhir itu Al-Quran ya. Hujah kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ada gitu ya. Ya, jadi banyak-banyak membaca Al-Qur'an ya. Nah, ya. Jadi kalau bisa baca Al-Qur'an yang aslinya ya. Nah, ya. Baik ya, di antara yang terakhir ya. Di antara yang faedah yang terakhir di antara banyak faedah yang berikutnya. Orang yang membaca Al-Qur'an kata Rasul dia akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia pada hari kiamat. Iya. Iya. Mau ibu-ibu berkumpul bersama para malaikat? Ya tentunya ini keinginan kita semuanya. Malaikat Allah yang tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Malaikatnya Allah yang diciptakan dari cahaya. Bukan hanya bersama para malaikat. Bersama para anbiya, para rusul, orang-orang soleh, para syuhada. Ini teman-teman kita nanti pada hari kiamat. Kalau kita rajin membaca apa? Al-Quranul Karim. Rasul alaihi salatu wasalam bersabda dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata beliau alaihi salatu wasalam? Man qara'a harfan min kitabil kata Nabi alaihi salatu wasalam, barang siapa al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kirami wal barar walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta wa huwa alaihi syaqun falahu ajrani. Al-mahiru bil Qur'an, adapun orang-orang yang mahir, adapun orang-orang yang pintar dalam ilmu Al-Qur'an ya. Orang yang fasih dalam membaca Al-Qur'an, fasih membacanya, fasih tafsir-tafsirnya, fasih juga arti-artinya, kemudian dia membaca juga makharijul hurufnya bagus ya, panjang pendeknya, kemudian gunnah-gunnahnya ya, lalu kemudian diamalkan apa yang ada dalam Al-Quran tersebut ya. Maka apa kata Rasul ya, dia akan bersama para malaikat, bersama para anbiya, bersama para rasul, bersama para syuhada, bersama orang-orang yang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Ini adalah sebaik-baik apa? Teman ya. Ini adalah sebaik-baik apa? Sebaik-baik teman ya. Kemudian kata Rasul, adapun orang yang membaca Al-Quran yatata'ta. Apa arti yatata'ta nih Ibu? Terbata-bata ya. Ibu mungkin baru belajar Al-Quran di usia 50 atau 60 ya. Kan kalau sudah usia 60 atau 50 ini kan banyak yang berubah Bu ya. Mungkin gigih yang dulunya tertata rapi banyak yang sudah apa? Iya, banyak yang sudah ompong ya. Makharijul huruf itu ada kaitannya dengan huruf, dengan gigi Bu. Itu kalau orang yang nggak ada gigi, banyak huruf-huruf yang tidak sempurna dia ucapkan ya. Fa ya, itu bisa papa katanya ya. Iya, begitu juga huruf sod ya. Sod pasti orang nggak akan sempurna, dia bilang cod katanya ya. Jadi banyak yang berubah Bu ya. Iya, jadi banyak yang berubah. Tapi ingat Bu, Ibu walaupun sudah 60 tahun, 50 tahun, sempurna atau tidak sempurna makharijul yang Ibu ucapkan, itu tetap dapat pahala Ibu. Masya Allah, ini Al-Quran ya. Jadi jangan sampai Ibu, wah ini udah terlambat ini Ustadz ya, Ustazah ya. Kayaknya enggak usah saya belajar Al-Quran ya. Nanti banyak yang ketawain saya. Enggak usah. Justru Ibu semakin tua harus semakin apa? Semangat ya, beramal soleh, terutama Al-Quran ini. Kata Rasul, orang yang membaca Al-Quran ya tata'ta, terbata-bata, faktornya mungkin usianya, faktornya mungkin logatnya ya. Iya,
orang Jawa beda kan logatnya kalau baca Al-Quran ya. Alhamdulillahirabbil ngalamin katanya ya. Ada yang seperti itu ya. Iya, beda-beda ya. Walaupun tidak semua. Tapi kalau sudah belajar Al-Quran insya Allah bisa ya. Intinya Al-Quran ini tergantung rajinnya kita ya. Tidak ada yang susah, tidak ada yang sulit ya. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra ya. Intinya semuanya ada kemudahan ya. Nah, apa kata Rasul alaihi salatu wassalam? Orang yang membaca Al-Quran terbata-bata, tidak sempurna bacaannya, panjang pendeknya nggak sempurna, makharijul hurufnya nggak sempurna, tapi masya Allah semangat dia. Maka apa kata Rasul? Dia mendapatkan dua apa? Dua pahala ya. Dua pahala ibu-ibu. Iya. Ya tata'ata wa huwa alaihi syakun kata Rasul. Dua pahala yang dia dapatkan, dua kebaikan. Pahala yang pertama adalah usaha dia dalam belajar. Usahanya dalam belajar ya. Iya. Ada orang yang pintar tapi tidak ada usaha dalam menuntut ilmu, terutama dalam belajar Al-Quran ya. Tidak ada arti kepintaran itu. Iya. Maka dari itu kita belajar Bu, karena tidak ada yang lahir dari rahim perut ibunya langsung pintar ya. Tidak ada, semua kita dilahirkan dalam kondisi jahil, bodoh ya. Maka kita belajar ya. Ilmu ini didapatkan bukan dengan nasab, dengan keturunan, tapi didapatkan dengan apa? Belajar, harus belajar. Ini pahala yang pertama, yaitu usahanya dia. Dia mau belajar, nggak ada guru, datang ke ustazah, datang ke guru untuk belajar Al-Quran. Ya. Kemudian dia nggak mampu datang, tapi ada uang, dia datangkan ustazahnya untuk beli bensin, ya bayar ustazahnya ya. Nah ini nasihat penting juga. Ibu-ibu kalau ngundang ustazah atau ngundang guru ngaji ke rumahnya, ya diperhatikan ya kesejahteraan hidupnya ya, supaya ustazahnya semangat dalam mengajar ya. Jangan sampai kita hanya semangat membayar orang yang mengajarkan ilmu dunia kepada anak cucu kita ya. Karena memang ini yang kenyataan ya. Kalau orang yang mengajar matematik, bahasa Inggris, berapa gaji gurunya sebulan? 1 juta ya. Tapi kalau yang mengajar ilmu agama, Iqra, berapa sebulan ibu-ibu? 10.000 ya. 100.000. Kita kadangkala sering nunggak ya. Coba kita ganti Bu. Kalau orang yang mengajarkan ilmu dunia kepada cucu kita, anak kita, kita bisa gaji 1 juta sebulan. Kalau yang mengajarkan ilmu agama, paling tidak lebih ya. Atau paling tidak sama ya. Karena ini yang mengajarkan, ini adalah kunci-kunci apa? Surga ya. Al-Quran ini kunci apa? Surga ibu-ibu ya. Biar kita pintar bahasa Inggris, pintar ilmu matematik ya. Kalau kita jauh dari Allah, jauh dari Al-Quran, kira-kira ilmu bahasa Inggris, ilmu matematik itu bisa nggak menyelamatkan kita dari azab kubur ibu-ibu? Bisa nggak menyelamatkan kita nanti dari azab api neraka? Tidak bisa. Yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, dari api neraka, yaitu apa? Al-Quran ini. Nah ini Bu. Kalau ibu nggak mampu misalkan datang ke ustazahnya ya, nggak apa-apa, datangkan ustazahnya ke rumah ya. Tapi diperhatikan ya kesejahteraan hidupnya. Supaya apa? Supaya semangat ustazahnya ya. Bukan dalam arti ustazahnya itu yang diinginkan, tidak ya. Ya, kita belajar, kita mengajarkan dengan ikhlas, mengharapkan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita yang mengundang orang tersebut harus kita perhatikan kehidupannya supaya ilmu yang kita dapat itu menjadi ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang berkah ya, itu tujuannya. Kemudian pahala yang kedua kata Rasul, selain usahanya, pahala yang kedua adalah pahala dari bacaannya. 1 huruf tadi berapa pahalanya ibu-ibu? 10 ibu-ibu. Ini baru 1 huruf. Ibu-ibu semakin banyak mengulang bacaan dari huruf Al-Quran, maka semakin banyak pahalanya. Alif belum benar, ibu ulang 10 kali,
maka 10 dikali 10 berapa pahala yang kita dapatkan? Iya, 100 ya. Itu baru satu huruf kalau diulang terus ya. Nah, jadi ternyata Al-Qur'an ini nggak ada rugi kita membacanya ya. Ini namanya perdagangan yang tidak ada rugi ya. Perdagangan yang tidak ada rugi salah satunya adalah membaca Al-Qur'anul Karim ya. Nah, maka dari itu semangatlah kita membaca Al-Qur'anul Karim. Jangan malas ibu-ibu. Karena Al-Qur'an ini akan menjadi apa? Ya, syafaat nanti pada hari kiamat ya. Jelas hidup orang yang membaca Al-Qur'an ini ya. Ya, hatinya tenang ya. Hatinya apa? Bahagia, hidupnya damai ya, tentram ya. Nah ya, oleh karenanya barang siapa yang ingin hidupnya damai, yang ingin hidupnya tenang, maka coba dia banyak-banyak membaca Al-Qur'anul Karim. Allah mengatakan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati ini akan tenang ya. Maka dari itu ibu-ibu, ketika ibu sedih ya, ketika ibu gelisah, ketika ibu galau ya, maka obatnya apa? Banyak baca Al-Qur'anul Karim ya, insyaallah ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Al-Qur'an ini adalah obat dari semua macam apa? Penyakit ya. Kalau kita ya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Iya, kalau kita yakin ibu-ibu. Wallahu alam bisawab ya. Sampai sini ya, kiranya ada yang kurang jelas, kalau ingin ditanyakan silakan, kalau bisa kita jawab, kalau tidak bisa wallahu alam bisawab. Tidak ada pertanyaan Bu ya? Jelas seperti ya? Alhamdulillah ya. Tinggal diamalkan Bu ya. Nah, ya, usahakan setelah kajian ini, nasihat ini, jangan sampai waktu kita satu hari lewat begitu saja tanpa membaca Al-Qur'an ya. Siap insyaallah ibu-ibu ya? Iya, mudah-mudahan di pertemuan yang berikutnya ibu sudah punya hafalan ya, 1 juz, 5 juz ya. Karena dengar-dengar ibu-ibu yang di pengajian Nurul A'la ini banyak yang punya hafalan katanya ya. Ada yang 10 juz, benar Bu ya? Benarkah itu? Belum ya? Oh, insya Allah ya. Bisa Bu, tidak ada yang tidak bisa ya. Iya, tidak ada yang tidak bisa Bu ya. Semuanya bisa karena apa? Karena biasa ya. Orang bisa berjam-jam di depan HP karena apa? Biasa. Begitu juga kita berjam-jam di depan Al-Quran bisa karena apa? Biasa. Bisa insya Allah? Bisa insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita semuanya dalam kebaikan, dalam ketaatan, dalam amal soleh, dan harapan kita bisa kita tutup hidup ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhir dan tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.